dakwah Islamiyah insyaallah istiqomah keur ngawujudkeun amanah khairul ummah. Hayu batur urang kumpul sarerea, urang rojong babarengan, niti hirup geunah tur merenang, adil makmur sejahtera. Ieu maneh teh naon ngalamun bae? Iya pemilu teh sagedeung deui tapi masih bingung. Bingung kunaon? Nya bingung urang teh can boga pilihan. Atuh geus jelas-jelas bae pilih partai anu ngabela rakyat jeung deukeut ka ulama. Partai naon eta teh? Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Oh, siap. Hayu batur urang kumpul sarerea, urang rojong babarengan, niti hirup geunah tur merenang, adil makmur sejahtera. Kakang lan teteh sedanten sekabeh dulur ning Banten, ajak lalen PKS wenten, partai sing ngebangun bangsa kelayan iman lan takwa, wujudkakeun niki bangsa adil sejahtera. Kakang lan teteh sedanten sekabeh dulur ning Banten, ajak lalen PKS wenten, partai sing ngebangun bangsa kelayan iman lan takwa, wujudkakeun niki bangsa adil sejahtera. Berlarilah mengejar mimpi, jangan berhenti melayani, memajukan Ibu Pertiwi. Bekerjalah, terus bekerja, Partai Keadilan Sejahtera. Berjuanglah jadi terdepan, berkorban untuk nusa dan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa.
sejahtera dalam cintanya. Tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing dan lengan baju, pancakan asa, ukirlah hari. Mengajak kita semuanya untuk bersama-sama kembali memupuk semangat Sumpah Pemuda, diiringkan dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan meneladani Nabi Muhammad SAW sekaligus memaknai kembali semangat Sumpah Pemuda, kita bisa melakukan kerja-kerja positif, bekerja dengan produktif untuk kebangkitan bangsa dan negara kita, khususnya kota Prabu Muli, agar kemudian kita bisa bangkit dan segera mampu melepaskan diri dari pandemi COVID-19 untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ayo lebih baik, pemuda berselawat, dengan selawat kita tunjukkan kepemudaan kita untuk bangsa Indonesia. Ayo lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Kota Prabu Muli serahkan bantuan kepada korban bencana puting beliung. Menindaklanjuti laporan SIM relawan PKS Kota Prabu Muli yang masuk pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 lalu, pengurus harian PKS Kota Prabu Muli diwakili oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya, menyalurkan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah bencana alam. Musibah yang diakibatkan oleh angin puting beliung ini menimpa 3 desa, yakni Desa Talang Batu, Desa Karangbindu, dan Desa Jungai di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, musibah yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini mengakibatkan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap, di mana genteng dan seng terangkat oleh angin puting beliung. Adapun bantuan yang disalurkan hari ini berupa 70 paket sembako yang mana dibagikan langsung oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya. Turut hadir pula salah satu anggota Dewan PKS Kota Prabu Muli, yakni Ustadz Haji Mat Amin SAG, yang ikut andil menyalurkan bantuan berupa dana tunai kepada warga. Saya selaku Kepala Desa Talang Batu mengucapkan terima kasih kepada salah satu organisasi, yaitu Partai PKS Kota Prabu Muli dan jajarannya yang telah sudi datang ke Desa Talang Batu ini dalam rangka membantu untuk mengatasi masalah yang terdampak puting beliung, angin puting beliung, khususnya bagi warga yang kena terdampak. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih
kepada seluruh jajaran pimpinan dari Partai PKS Kota Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dukai, Ketua DPD Desa Talang Batu. Pertama-tama dengan adanya bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera ini itu sangat membantu sekali bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terutama yang terkena dampak daripada bencana ini. Nama saya Dintar Joni, tempat tinggal Dusun 1 Desa Talang Batu. Alhamdulillah telah mendapat bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Prabu Muli membantu masyarakat yang kena musibah angin puting beliung. Semoga dengan adanya bantuan ini, semakin banyak elemen masyarakat yang saling membahu, menolong sesama, dan meringankan beban saudaranya, serta dapat saling memotivasi dalam berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lengan baju, panjangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan, untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya, tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Singsikan lengan baju, panjangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan, untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya, tiada lagi resah, tiada lagi duka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penonton setia PKS TV, relawan, simpatisan, dan kader Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Bang Abdi. Tentunya masih dalam program kita, yaitu PKS Muda Becece. Nah, hari ini tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan luar biasa ya, tema kita hari ini adalah Sumpah Pemuda dan peran pemuda dalam membangun bangsa. Luar biasa teman-teman sobat PKS Muda, hari ini kita menghadirkan 3 narasumber kita yang sangat inspiratif. Yang pertama ada Bang Khalid, Bang Abdul Khalid HS nih. Beliau Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan KNPI Kota Prabu Muli. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bang Muas nih, Ketua Garuda Keadilan Kota Prabu Muli, dan tentunya masih sangat muda beliau ini ya. Status beliau masih sebagai mahasiswa, betul ya Bang? Nah, kemudian narasumber kita yang ketiga ada, nah ini abang saya ya, Kak Ben Heri. Ya. Beliau Sekretaris Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera
dan beliau juga seorang praktisi pendidikan, pendiri Sekolah Alam Kota Prabu Muli. Baik teman-teman sobat PKS Muda, sebelum kita jauh lebih lanjut pembicaraan kita, teman-teman terus support kita di fanspage kita PKS Kota Prabu Muli, Facebook dan Instagram kita juga PKS Kota Prabu Muli. Dan jangan lupa juga untuk komen teman-temannya, share sebanyak-banyaknya, dan kalaupun nanti ada pertanyaan silakan diberikan pertanyaan di kolom komentar kita. Baik sobat PKS Muda, kita langsung saja nih mulai pembicaraan kita, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita. Oke, kita ke Bang Khalid dulu. Nah, oke Bang Khalid, kegiatan ini kan aktif di KNPI betul Bang ya? Saat ini. Dan kegiatan terakhirnya apa Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya biasanya kalau untuk pemuda jarang manggil Bang Khalid. Nah. Jadi Mang Aji. Oh, Mang Aji. Ya, akhir-akhir ini mungkin karena pandemi mungkin ya, dengan suasana COVID saat ini, mungkin kita paling mengisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan serta kepemudaan juga tentunya bersama dengan teman-teman KNPI, mengajak teman-teman untuk selalu berkreasi, kreativitas tentunya, menunjang kreativitas. Dan alhamdulillah saat ini masih di KNPI sebagai, hari ini saya mewakili KNPI di bidang kepemudaan dan organisasi. Jadi meskipun dalam suasana COVID, pandemi, kita harus selalu berkreativitas khususnya para pemuda. Mantap ya. Ini kita masuk ke subtema kita hari ini Bang ya. Baik ya. Nah kan kalau kita Bang Khalid ya, Mang Khalid ya. Mang Haji. Mang Haji Khalid. Nggak ada Khalidnya nggak apa-apa. Mang Haji nih. Mang Haji. Nah, kalau kita kembali melihat sejarah masa lalu nih, bagaimana pergerakan para pemuda yang waktu itu ya, awal dengan berdirinya Budi Utomo kan pada tahun 1908, dan kemudian setelah itu banyak bermunculan perserikatan para pemuda yang membuat perserikatan organisasi pemuda yang sama seperti itu. Kita tahu bahwa ada Jong Japa, Jong Ambon, Batak dan lain sebagainya. Nah ini kan kemudian hasil dari Sumpah Pemuda ini kan hasil dari buah pemikiran dari mereka gitu Bang. Nah pertanyaannya nih Bang, kalau kita korelasikan dengan teman-teman milenial kita hari ini Bang, kira-kira nih Bang, sudah terrealisasi apa belum sih semangat atau ruhnya Sumpah Pemuda ini terhadap pemuda kita atau milenial kita hari ini Bang? Baik, oke, terima kasih tadi dengan Bang siapa Bang? Bang Abdi. Bang Udi. Mungkin teman-teman semua kalian, rekan-rekan, kita sudah memahami bagaimana gigihnya perjuangan Bung Tomo ketika untuk meyakinkan para pemuda, dan kita semua ketahui bahwasanya maju mundur suatu bangsa terletak daripada bagaimana perjuangan para pemuda. Mungkin tadi banyak, kalau kita kilas balik sejarah tentang para pemuda, tentunya masih diingat di kita sama-sama tahun 1966, lanjut lagi dari 1928, 1966, kemudian yang tak kalah penting lah lagi ketika reformasi tahun 1998, itu adalah peran para pemuda untuk memajukan tentunya saat ini. Yang terpenting bagi kita adalah memahami arti, fungsi, bagaimana menjadi seorang pemuda. Kalau dari pertanyaan abang tadi, saya pikir pemuda kita tetap masih bersemangat Bang. Semangatnya masih ada, giroh itu masih ada semangatnya. Hanya saja terkadang terlupakan karena dengan teknologi mungkin mereka lupa bersosialisasi yang lebih baik lagi. Jadi seorang pemuda itu kuncinya itu harus mau bersosialisasi secara langsung, karena kadang orang-orang sekarang ini zaman-zaman milenial sekarang lupa Bang. Karena mendingan saya di sosmed saja bersosialisasi, lebih mudah. Padahal teknologi ini sebuah teknologi. Jadi ini godaan pemuda ini di teknologi Bang. Tapi teknologi ini ya oke, mendekatkan yang jauh. Tapi jangan salah, menjauhkan yang dekat terkadang. Duduk bareng-bareng, berbicara, berdiskusi. Sibuk main gadgetnya masing-masing.
Nah, oleh karena itu saya pikir semangat, juang, kreativitas pemuda saat ini masih melekat karena usia muda itu adalah usia kreativitas, produktif, dan mereka masih semangat. Hanya saja sering tidak seluruh pemuda saya pikir, mungkin masih banyak lagi pemuda yang gigih memperjuangkan untuk bangsa Indonesia. Tapi sering diuji dengan teknologi tadi, Bang. Itu mungkin saya. Oke, luar biasa nih, semakin hangat pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Berarti memang peran pemuda itu sangat besar dalam kemajuan bangsa kita, Bang. Dan artinya saya boleh katakan bahwa pemuda ini sebagai asetnya bangsa. Betul ya, Bang? Betul sekali, Bang. Mungkin kita sering dengar Bung Karno pernah. Saya kira mungkin seluruh pemuda bahkan masyarakat rakyat Indonesia pun tahu dengan kalimat Bung Karno. Beri saya 100 orang tua maka akan saya guncangkan, saya cabut Semeru dari akar. Beri saya 100 pemuda akan saya guncangkan dunia. Bung Karno pun sudah mengatakan demikian. Dan dalam Arab, pepatah Arab, syababul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Bahkan kalau kita lihat kilas balik dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah melantik seorang pemuda menjadi gubernur kota Mekah. Namanya Attab bin Usaid. Zubair bin Awam berperang di usia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun melemparkan panahnya pertama kali. Dan Zaid bin Sabit itu paling muda, Bang. 13 tahun sudah mengukir, menuliskan ayat suci Al-Quran dan mampu menghafal bahasa Suryaniyah 15 hari. Oleh karena itu, ujung tombak daripada membangun bangsa ini adalah benar-benar seorang pemuda. Tinggal bagaimana menyikapi diri kita masing-masing sebagai seorang pemuda, mau menjadi lebih baik, seperti ya slogan yang sering kita dengar, ayo lebih baik. Ya. Tapi terkadang itu tadi bagaimana, namun tak lupa godaan-godaan para pemuda juga begitu banyak, terutama di gadget atau teknologi saat ini. Baik, luar biasa ya, sangat mantap sekali apa yang dikatakan oleh beliaunya tadi. Nah, sekarang kita ke Bang Muaz nih. Nah, ini tokoh muda, tokoh milenial, dan masih sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Nah, ini Bang Muaz melihat kalau kita masih dengan pertanyaan yang sama nih, Bang. Kira-kira bisa dipakai ininya, Bang? Mic-nya. Oke, ini Bang Muaz. Jadi kalau kita lihat kan para pemuda ini, apa yang disampaikan oleh Mang Aji ini luar biasa nih, potensi pemuda ini sangat vital sekali dalam kemajuan bangsa kita. Nah, ini menurut Abang sendiri, kalau kita kaitkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda ini, masih dengan yang sama, masih adakah nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda itu terhadap pemuda ataupun teman-teman nilai channel kita hari ini gitu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali tadi pertanyaan dari Bang Abdi. Di sini saya sebagai mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu masih melakukan proses pendidikan. Dan juga di sisi lain, selain kami belajar di kampus, dan juga ada namanya suatu organisasi. Disitulah tempat para mahasiswa untuk mengembangkan diri. Ada juga di universitas saya sendiri, tempat saya belajar, itu ada yang sudah kuliah dia langsung pulang. Tidak mau ikut organisasi ataupun tidak peduli dengan organisasi di kampus. Padahal organisasi itu sangat penting, apalagi BEM. BEM itu suatu pergerakan yang mewakili aspirasi mahasiswa dan juga aspirasi masyarakat. Kita lihat 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin bagaimana telah disahkannya Omnibus Law, dan juga mahasiswa bergerak. Karena mengapa demikian? Karena mahasiswa itu adalah tonggak atau tangan kanan dari para masyarakat. Kami turun ke jalan selama 4 hari berturut untuk menyampaikan aspirasi, untuk melakukan penolakan bahwa Omnibus Law itu sangat merugikan masyarakat dan tenaga kerja.
Nah, tepat hari ini tanggal 28 Oktober 2020 kami dari BEM seluruh Indonesia juga telah berdemo di Jakarta di depan Istana Negara. Kita tidak tahu ataukah Presiden menemui atau tidak, karena ya sebagai mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi. Dan juga saya dengar banyak teman-teman saya yang tidak tahu apa itu Sumpah Pemuda. Itu kan sangat tidak peduli dengan apa itu arti Sumpah Pemuda sendiri, Bang. Dan alhamdulillah ada beberapa teman yang masih peduli dengan Sumpah Pemuda dan arti apa itu pemuda. Mungkin. Wah, mantap nih, luar biasa nih ya. Ini patut ya kita contoh ya, pemuda satu ini yang sangat brilian ya. Masih muda, belagak pula ya. Dan ini jarang pemuda yang mempunyai pemikiran seperti ini gitu ya. Baik, sekarang kita ke Kak Ben ini ya. Kak Ben, kalau kita tadi bicara tentang peran pemuda, urgensi dari pentingnya sebagai seorang anak muda itu, potensi dari anak muda dan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaan terbesarnya, Bang, kira-kira tantangan terbesar dari anak muda milenial zaman sekarang ini seperti apa sih, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdi. Tadi sudah diuraikan oleh Mang Haji tadi tentang bagaimana sejarah pemuda itu menyatukan kekuatannya kan untuk mencapai sebuah tujuan besar, yaitu kemerdekaan Indonesia pada kala itu. Kemudian ada tadi Bang Muas berbicara tentang bagaimana proses pemuda itu melalui sebuah kawah candra di muka untuk lebih sensitif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang terjadi kan pada zamannya. Tantangan, jadi kekuatan para pemuda ini menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar ya, karena energi yang luar biasa yang dimiliki oleh para pemuda yang tidak dimiliki oleh kaum tua gitu ya. Nah, jadi tenaganya yang kuat, pemikirannya yang jernih, semangatnya, hamasahnya yang luar biasa, membuat dia menjadi sebuah kekuatan yang sulit untuk dikalahkan gitu ketika mereka diarahkan pada suatu kebaikan. Nah, biasanya pemuda-pemuda yang kuat itu biasanya banyak momentum ya. Kalau dulu momentum kemerdekaan terbentuk Hari Sumpah Pemuda ya. Di Kongres kedua para pemuda di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diumumkanlah Sumpah Pemuda ya. Nah, itu ada momen-momen kemerdekaan seperti diceritakan Bang Haji tadi di 1998 itu saya kelas 2 SMA ya. Jadi runtuhnya kekuasaan yang luar biasa yang berkuasa selama 32 tahun ya di era reformasi, itu pun pemuda yang mempelopor itu. Jadi kekuatan-kekuatan pemuda itu kadang-kadang ditunjukkan kepada momen-momen. Nah, saat ini mulai kelihatan momentum itu, diantaranya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, sehingga memunculkan ketidaksetujuan gitu ya dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dalam hal ini. Para pemuda bersatu untuk menentang ya yang Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah, yang tentunya sangat menyengsarakan ya bagi buruh dan pekerja. Bang Abdi, jadi tantangan para pemuda pada saat ini tadi ya, jadi sudah banyak kesibukan ya, saat ini disibukkan oleh gadget gitu kan. Ini yang banyak menyita perhatian sehingga mereka lupa untuk mengembangkan diri, lupa untuk berorganisasi, mungkin lupa untuk memikirkan gitu ya. Memikirkan permasalahan masyarakat yang sebetulnya butuh untuk uluran bantuan ataupun pergerakan ya, ide-ide dari para pemuda ini.
Nah, jadi kemudian serangan-serangan budaya-budaya ya, budaya barat, kemudian apa istilahnya tuh, hedonisme ya, budaya yang berlebih-lebihan, ya, lifestyle yang kadang membuat pemuda lalai, sehingga banyak loss waktunya gitu ya. Mereka cenderung bersantai, tidak membina diri dengan baik, sehingga sulit diharapkan untuk jadi pemuda-pemuda yang pejuang. Nah, sehingga dari sekian banyak mungkin diceritakan Bang Muaz tadi yang berdemo, banyak juga yang tidak menyadari kalau berdemo misal memperjuangkan aspirasi itu penting gitu ya, untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pancasila kan. Nah, kenapa ya? Karena tadi dia tidak fokus kepada itu, tetapi fokus kepada mungkin kesenangan. Kesenangan. Karena itu tantangan paling berat bagi para pemuda itu, kesenangan-kesenangan hidup gitu ya. Yang kalau tidak terkontrol itu yang membuat mereka lupa dengan membangun dirinya lebih baik ya, dan ini sangat berbahaya sekali kalau tidak diadakan sebuah diayomi, direkrut, mungkin dikumpulkan, dibina ya, dilatih, dibangun kembali visi-visi pemuda ini untuk menjadi sebuah kekuatan yang mampu membangun negara ini dengan berbagai kemampuan mereka gitu, skillnya masing-masing gitu. Sehingga menjadi sebuah proyek besar harusnya bagi pemerintah gitu kan, bagi pemerintah, bagi organisasi, untuk bagaimana membangun para pemuda ini agar memiliki peran-peran yang cukup signifikan di masyarakat. Ya, banyak lininya kan. Ada lini tentang di lingkungan hidup gitu kan. Ada di bidang kesehatan, ada di bidang termasuk bidang hukum. Sebetulnya para pemuda juga penting itu membuat sebuah organisasi yang membela dari masyarakat kecil ya, yang tidak mengerti hukum, kadang-kadang terzolimi gitu kan oleh orang-orang yang kaya, oleh orang-orang yang pintar gitu ya. Kadang-kadang sehingga walaupun dia benar tetap dia dikalahkan gitu ya. Sementara mereka tidak bisa membayar untuk hukum, proses hukum ini. Sebab itu pemuda juga perlu menyentuh di bidang ini, yang banyak sekali orang-orang yang tidak diadili, tidak diberikan keadilan ya, terhadap proses hukum itu. Itu Bang Abdi ya, tantangannya. Wah, luar biasa nih, panjang lebar ya, dan sangat mantap sekali penjelasan dari beliaunya tadi. Artinya memang kadang pemuda itu boleh saya katakan sebagai agennya perubahan, agen of change gitu kan, bahkan bisa dikatakan sebagai agen of kontrol sosial gitu kan. Nah, ada ungkapan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Mang Aji tadi ya, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Ini seperti apa sih tanggapannya tentang ungkapan tersebut? Saya jawab. Ya, Kabit. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ya, benar. Jadi pemimpin saat ini kan ada batasnya dia memimpin kan. Ya, terutama yang 5 tahunan kan. Ya, jadi kalau jadi bupati, wali kota, mungkin gubernur, presiden, dia menjabat 5 tahun kan. Artinya suatu saat mereka tidak lagi menduduki posisi itu. Siapa yang menggantikan? Ya para pemuda. Jadi kalau dari dalam Islam yang dipersiapkan pertama untuk para pemuda untuk menjadi seorang pemimpin itu keimanan kan. Nah, Allah pun menciptakan Nabi Adam, yang pertama ditumbuhkan adalah keimanan kan. Yang kedua ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan Nabi Adam itu melampaui dari pengetahuan seluruh makhluk pada waktu itu. Malaikat, jin, ya ketika ditanyakan banyak yang tidak tahu karena Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Adam. Jadi hikmahnya adalah mari kita siapkan pemuda itu yang pertama keimanannya. Artinya dia akan menjadi khalifah fil ard kalau di dalam Al-Qur'an ya. Jadi Allah mau menciptakan manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi. Makanya dia mesti beriman. Agar dia tahu cara tunduk kepada Allah seperti apa. Cara mengatur dunia ini sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sehingga keputusan-keputusan dia tidak bertentangan.
Nanti ketika dia tanda tangannya sangat berguna, gitu ya, sangat berpengaruh dengan keputusan-keputusan, maka dia akan memberikan keputusan yang dipertimbangkan, yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan keadilan-keadilan di tengah kemasyarakatan. Nah, jadi itu Bang Abdi, clue-nya kira-kira ya. Oke, sekarang kita ke Mang Haji. Mang Haji, tadi kan sudah disinggung nih masalah perkembangan modernitas kan, lagi teman-teman milenial nih. Nah, kita kan hidup di zaman perkembangan teknologi informasi yang sangat dahsyat luar biasa nih, Mang Haji ya. Tentunya teman-teman milenial kita ini seringkali ada pergeseran budaya, sikap, tingkah laku, style, gaya hidup dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang ya karena dampak perkembangan zaman ini kan, apalagi sekarang ada medsos seperti itu kan. Betul. Nah, ini menjadi ada kadang-kadang dampak negatif dan positifnya gitu Bang. Nah, ini Abang melihatnya seperti apa sih Mang Haji gitu? Ya, sebuah tantangan bagi seorang pemuda. Saya pikir apa yang dikatakan Ustadz nih, termasuk teman sahabat juga Ustadz saya ini, Ustadz Heri tadi. Ya, tinggal bagaimana seorang pemuda itu mampu menempatkan posisi pada tempatnya. Ini yang terpenting. Kemudian mau mendengarkan nasihat para penasehat. Terkadang pemuda ini karena egonya tinggi, bicaranya, wah gua bisa lah, uji kendak aku bela, itu bahasanya. Ya seorang pemuda ya memang lagi semangat-semangatnya Bang. Memang semangat-semangat betul pada saat jadi seorang pemuda. Nah, tinggal bagaimana terkadang kita seorang pemuda ini mau mendengarkan nasihat. Akan tadi kita harus menempatkan posisi pada tempatnya. Dan tantangan memang jelas tadi global tadi sangat besar sekali, tantangan teknologi, budaya dan sangat terpengaruh. Tapi kita kembalikan lagi kepada sesuai dengan apabila dia seorang muslim seperti disampaikan oleh Ustadz dan hari tadi adalah keimanan yang terpenting bagi seorang pemuda. Ya, banyak tadi Abang Abdi bilang tadi agent of change, yaitu sebagai agen perubahan, agent of modernization, agent untuk modern lah, milenial sekarang ini, agent of development, itu adalah tugas-tugas pemuda sebagai agen untuk pembangunan. Namun kita kembalikan lagi ke ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Kalau dari mulai diri sendiri sudah mau jadi orang pemuda yang baik, memberikan sikap yang baik, memberi contoh yang baik, mau bersosialisasi yang baik, yang benar, tanpa menjatuhkan orang lain, semangat terus dijuangkan, dan yang terpenting kemandirian seorang pemuda itu harus ditempuh. Saya pikir seperti itu. Mantap, luar biasa Mang Haji. Oke, kita banyak belajar dari narasumber kita ya. Bagi sobat PKS muda ya, apalagi kita masih muda ya, masih banyak ya. Mari kita berkarya bersama-sama ya untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Baik, ini sekarang ke Bang Muas nih. Bang Muas, pemuda itu kan identik dengan spirit ya, semangat ya, dengan kreativitas, dengan karyanya, dengan keluasan dari anak muda itu sendiri kan. Nah, tetapi akhir-akhir ini kita melihat ada ungkapan, mungkin Bang Muas itu sudah dengar ya, pemuda yang aku memilih untuk menjadi kaum rebahan gitu kan. Atau dalam bahasa lainnya mager, malas bergerak gitu. Kalau dalam bahasa Kitong Pramumuli ini mungkin penyungkan gitu kan. Penyedot gitu. Nah, ini menurut Bang Muaz seperti apa sih? Ini kan artinya jauh dari spirit Sumpah Pemuda seperti itu, Bang. Oke. Seperti saya katakan tadi bahwa ada juga teman-teman saya yang sudah kuliah, sudah proses belajar di kampus, dia langsung pulang. Karena mengapa demikian? Pas saya tanya, ngapa kok balik? Gitu kan, satu.
aku nak rebahan we, mager untuk ikut organisasi. Padahal kan di sisi lain organisasi itu mengembangkan bakat kepemimpinan kita. Nah, disitulah kita belajar bahwa oh gini organisasi di kampus, oh gini caranya. Nah, disitulah peran pemuda itu harus, jangan sampai kita mager untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu hal yang positif. Karena sekarang lagi musim pandemi, untuk kelas kita masih online. Tetapi ada yang masih aktif organisasi di kampus. Dengan hal demikian mengapa? Karena ya yang saya ikuti sekarang ini kan zaman pandemi, jadi harus banyak bantuan-bantuan yang kita berikan. Nah, itulah peran pemuda itu, peran organisasi di kampus itu untuk terus bisa menyampaikan atau menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Nah, yang saya lihat sekarang ini kan tahun kemarin tuh pemilu, banyak sekali anak muda yang ikut konsultasi, ikut pemilu. Dan di Prawamuli sendiri saya lihat ada salah satu orang yang mungkin anggota DPRD termuda gitu, dari salah satu partai. Mengapa demikian? Karena spirit dia untuk memajukan kota, untuk mengabdi kepada masyarakat itu sangat kuat. Nah, mengapa saya bilang begitu? Pemuda itu tidak mungkin pasti akan memimpin 10 atau 5 tahun ke depan. Maka dari sekarang kita siapkan diri dan siapkan mental untuk menjadi pengganti atau menjadi pemimpin yang masa akan datang. Mungkin itu. Wah, mantap nih. Jadi luar biasa nih Bang Muas ya. Kalau kita melihat ya bagaimana pemuda kita hari ini kan memang jauh dari nilai-nilai ya, karena mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar yang menjadikan itu pemuda kita ini lebih sedikit bergeser dari nilai-nilai leluhur kita dahulu kan. Apalagi dengan adanya istilah-istilah baru kan, bahasa-bahasa baru yang itu kadang-kadang membuat pemuda kita ini ya hanya bersantai-santai, berleha-leha. Termasuk tadi kan ada istilah mager lah, rebahan lah ya. Nah, ini kan menjadikan pemuda kita jadi malas untuk bergerak ini. Padahal sejatinya pemuda itu adalah dinamis sifatnya, bergerak terus gitu. Dan pemuda itu kalau kita hari ini memilih untuk berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, dan saya pastikan bahwa ke depan itu akan bergantung akan bernasib kepada masa depan kita gitu kan. Nah, ini yang jadi perhatian kita sebagai anak muda. Betul ya, Bang? Betul. Bisa jadi pemuda madesu. Nah, masa depan suram. Masa depan suram. Luar biasa nih. Baik, kita ke Kak Ben nih ya. Kak Ben, kita bergeser ke isu permasalahan bangsa kita hari ini kan ya. Kemarin kan tadi sempat disinggung masalah RUU Cipta Kerja nih, Omnibus Law, dan itu menjadi perhatian publik nih Kak Ben. Dan secara masif kita saksikan bagaimana elemen mahasiswa, buruh dan juga pelajar turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Nah, ini Abang melihat dengan kondisi bangsa kita seperti ini, seperti apa sih yang terjadi gitu Bang? Baik, jadi banyak hal yang aneh gitu ya akhir-akhir ini. Di saat-saat pandemi masyarakat sedang mengalami sebuah kesusahan ya secara nasional. Artinya aktivitas orang terbatas ya untuk mencari nafkah. Di saat yang sama juga ada tekanan-tekanan mental, rasa takut gitu kan, karena banyak kasus-kasus COVID yang sudah melanda hampir seluruh wilayah Indonesia kan. Nah, pada saat yang sama pemerintah membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang sangat tidak diharapkan oleh masyarakat ya, terutama kaum buruh yang ya banyak poin-poinnya itu karena sangat undang-undang itu kan banyak pasalnya kan, banyak pasal-pasalnya, kemudian ayat-ayatnya memang ya secara umum dilihat oleh
PKS. Kalau kita di PKS ya sering melihat informasi-informasi dari DPR RI kita yang mewakili di RI. Itu ya poin-poinnya itu tidak berpihak ya. Masalah pesangon gitu kan. Masalah kecelakaan kerja yang tidak ada jaminan gitu ya. Artinya sangat menguntungkan oleh pihak-pihak perusahaan. Nah, mungkin pemerintah punya tujuan agar perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor dari asing itu dari luar mau gitu bersemangat dengan mudah kalau melihat ada perlindungan buat perusahaan gitu kan. Nah, tapi ini sebenarnya bisa dicari sebetulnya kalau mau kan cara-cara yang tidak merugikan rakyat kita, ya rakyat Indonesia, tetapi juga tidak menakutkan buat calon-calon investor, gitu kan. Nah, kita tidak tahu siapa dalang di balik ini. Ya masyarakat mungkin bisa tahu informasi-informasi mungkin siapa yang dalangnya memunculkan ide-ide seperti ini, gitu kan. Nah, yang jelas ini banyak para pengamat ya yang mengatakan bahwa ini undang-undang yang disusun oleh ya bukan manusia gitu kan. Artinya tidak ada nilai-nilai gitu. Nilai kemanusiaan pun sedikit pun tidak ada gitu. Dengan undang-undang seperti ini benar-benar memeras para pekerja gitu kan. Dan ini sangat berbahaya sebetulnya buat kestabilan ekonomi. Kenapa? Coba kalau ribuan karyawan misalnya kan di sebuah perusahaan mogok kerja. Ya artinya bisa terstop kan. Ya kalau barang-barang yang mungkin tidak digunakan bukan sebuah kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau sebuah barang yang dibutuhkan kebutuhan setiap hari sehari-hari, bahan pokok seperti gula, gandum, minyak sayur ya, kebutuhan pokok sehari-hari itu terhenti kan bisa mengakibatkan kerusakan di pasar ya, harga yang melambung, nanti orang-orang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan itu akan bikin chaos. Gitu kan, dan itu berbahaya. Kita kalau tidak diatasi dengan baik. Dan saya melihat berita-berita ya di televisi, di YouTube ya, di Facebook, banyak itu posting-postingan video. Respon dari pemerintah ini menurut saya sih tidak jujur ya. Maksudnya tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan ya. Jadi masih menutupi seolah-olah aman-aman saja undang-undang itu. Ada banyak pengamat, banyak orang-orang yang mengerti undang-undang itu sangat merugikan bagi para pekerja buruh ya, yang bekerja di Indonesia ini khususnya. Jadi itu masyarakat pemerintah tidak boleh lari dalam hal ini ya. Kemarin waktu demo di Jakarta ya Bang Muas ya, itu presiden malah bikin agenda di Indonesia Timur. Malah punya agenda tersendiri. Padahal para pemuda rakyat ya sedang mengadu sama bapaknya kan. Bapaknya berlari. Kira-kira mikirlah deh masyarakat. Kira-kira bapak model mak itu nak dipilih lagi tak ke depan? Yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu kesusahan rakyat, malah membuat sebuah kegaduhan-kegaduhan. Mungkin itu. Dan sikap DPR RI dari fraksi PKS ini seperti apa nih? Ya, PKS jelas sangat sudah menolak. Karena kalau di PKS itu tidak ada yang diperjuangkan PKS itu adalah kebenaran ya. Kebenaran yang ditimbang dengan syariat, yang ditimbang dengan logika. Jadi walaupun dulu waktu bersama SBY kan, PKS tetap melontarkan kritis dan memang di awal MOU yang dilakukan dengan calon kepala negara, ya dikatakan kalau ini sesuatu yang tidak benar, PKS tetap akan memberikan pelurusan untuk itu. Karena kan Rasulullah mengajarkan seperti itu. Khulafaur Rasyidin ya, seperti Umar ibnu Khattab itu, kalau ada kesalahan-kesalahan kepada Abu Bakar waktu itu yang memimpin, dia akan mengangkat pedangnya. Nah harusnya begitu. Jadi kita itu teman yang baik itu seperti itu. Teman yang baik itu meluruskan ketika dia kondisi salah gitu kan. Nah pada saat ini kebijakan pemerintah yang menurut banyak pihak itu salah dan merugikan, ya mestinya seluruh partai sebagai wakil dari rakyat memutuskan untuk menolak.
Ya. Tapi di sini PKS yang menolak. Dan partai lainnya adalah Demokrat, ya kan? Nah, jadi PKS konsisten untuk memperjuangkan kebaikan ya untuk masyarakat. Karena kita kalau tidak memperjuangkan seorang wakil rakyat, kalau tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, jadi dia wakil siapa gitu? Kira-kira pertanyaan wakil siapa gitu kan? Nah, berarti ya wakil pemerintah gitu kan, sementara dia dipilih rakyat, artinya dia mengkhianati dia amanah yang diberikan oleh rakyat. Nah, jadi ya berpikirlah sendiri rakyat, kira-kira mau dipilih lagi nggak gitu. Mau berapa tahun ke depan kalau tidak bisa diberi amanah gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Wah, mantap, luar biasa ya. Kita semua berharap bahwa ke depan ya Indonesia jadi lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Ini ke Mang Haji lagi nih. Ya, Bang Abdi. Mang Haji ya. Iya, Bang Abdi. Masih terkait dengan RUU ini, karena ini menarik nih. Setiap hari di medsos ataupun di televisi ini kan selalu dibahas di mana-mana gitu tentang RUU ini. Ini pendapat Mang Haji seperti apa sih gitu? Ini saya bicara hadir di sini sebagai KNPI Kota Prabu Muli ya. Tapi secara saya pribadi lah, Mang Haji, ada banyak kejanggalan yang perlu ditinjau kembali. Mestinya kita tahu semuanya lah dengan media-media yang ada. Yang terpenting tentunya dalam konsep kita adalah qulil haq walau kana muran, katakan yang benar walaupun pahit. Ya. Tapi saat ini banyak yang pahitnya disembunyi ke kata-katanya lah diubah. Kira-kira seperti itu. Ya. Makanya hingga berpolemik terus Bang Abdi, polemik terus. Yang terpenting adalah bagaimana mesejahterakan rakyat Indonesia, itu yang terpenting. Kita sudah jelas, sangat jelas sekali banyak dampak dari RUU tersebut terhadap para pekerja, para buruh, belum lagi dengan investasi asing yang sangat mudahnya, yang memang benar kata mereka bisa membuat lapangan kerja yang baik. Tapi jangan lupa ribuan juga pekerja kita berbutuh, banyak yang nganggur, kira-kira seperti itu. Paling tidak saya Mang Haji berpesanlah kepada orang-orang di atas, terutama melalui Bang Heri ataupun juga teman-teman dari yang lain. Bagaimana caranya agar memperjuangkan hak-hak rakyat yang terbaik, agar bisa menjadi rakyat bisa tentram, nyaman di saat pandemi ini, bukan malah kegaduhan yang didapatkan. Dan tentunya para mahasiswa dengan semangat menggebu-gebu, memang benar sekali apa yang perlu diperjuangkan, perjuangkan Dek, kira-kira seperti itu. Jadi kita berjuang itu, kalau zaman Rasulullah para pemuda berjuang melalui perang. Ya. Tapi kalau saat ini pemuda berjuang melalui kreativitas, melalui semangat, melalui kemauan yang gigih menunjukkan mana kebenaran dan mana kebatilan. Kira-kira seperti itu Bang Abdi. Mantap. Kalau saya nggak mahasiswa lagi soalnya Bang. Alumni ya. Baik, ini semakin luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Dan tentunya kita semua berharap ya, di momentum Sumpah Pemuda ini menjadikan kita, ayolah kita rajut kembali persaudaraan, rajut kembali rasa nilai-nilai Sumpah Pemuda, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan ya, persatuan. Nah, ini harus kita rawat dan kita jaga bersama. Ini kita kembali ke Bang Muas nih. Nah, ini tokoh muda. Bang Muas, ya kalau kita melihat bagaimana pengguna medsos itu kan rata-rata 80% anak muda. Betul ya Bang ya? Benar. Nah, ini kan tetapi kadang-kadang anak muda ini kurang bisa memfilter apa-apa yang ada di media dunia maya seperti itu kan Bang. Dan kadang-kadang mereka juga mengambil hal-hal yang berbau berita hoax dan lain sebagainya ini. Dan
dampaknya, apalagi sekarang kan berlakunya undang-undang ITE ini kan, ujaran kebencian. Nah ini banyak sekali para pemuda kita ini yang terkena sanksi dari undang-undang tersebut. Nah ini menurut Abang Muas seperti apa sih gitu? Ya, menurut saya sih sebenarnya gini Bang, karena 80% pengguna medsos anak muda. Mengapa demikian? Karena anak muda itu aktif sekali menggunakan gadget. Ya. Di sisi lain untuk kuliah, untuk mengerjakan tugas atau saling sapa bersama teman. Dan juga pasti anak-anak muda sekarang ini yang menguasai Instagram rata-rata anak muda. Instagram itu adalah akun media sosial yang sangat banyak penggunanya anak muda. Sedangkan Facebook itu menurut saya sih banyak dari kalangan orang-orang yang sudah berlanjut usia. Ya. Mengapa demikian? Karena di Instagram itu banyak sekali berita-berita ataupun akun-akun media sosial yang memberikan berita yang hari ini ataupun memberikan kabar tentang Indonesia. Ya. Karena itu makanya kita sebagai anak muda jangan sekali terprovokasi dengan hoax. Ya banyak sekali konten kreator yang terkena undang-undang ITE. Makanya kita sebagai anak muda harus tahu, harus lebih mendalam lagi apakah itu benar berita tersebut atau tidak. Nah, dalam hal ini seperti kemarin kami demo. Berdemo itu pasti sebelum demo itu harus ada kajian dulu. Iya. Kita lihat dulu atau benar atau tidak ini. Kalau misalnya kita tiba-tiba langsung demo, ditanya ngapain demo, tentang apa, banyak tidak tahu jawab. Ya. Kemarin saya sempat bersinggungan di media sosial bersama teman saya di Instagram. Dia bilang, ngapain sih kau melok demo, lemak di rumah, tidur, daripada ngerugi ke orang lain. Lah, saya jawab gini, kan esensinya mahasiswa itu adalah ketika mahasiswa sudah turun ke jalan, berarti Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Berarti Indonesia dalam tanda kutip sedang terjadi masalah. Nah, sebelum kami berdemo, kami harus melakukan kajian. Nah, dia bilang, sudah kau jangan termakan hoax. Nah, kami tidak termakan hoax, tapi malah kami mengkaji lagi apakah itu benar-benar merugikan rakyat, merugikan pekerja. Nah, tapi demikian dia tetap tidak mau kalah dengan statement dia yang merugikan orang lain, yang tetap berpegang teguh pada pendirian dia. Nah, itu sangat salah, Bang. Mestinya sebagai pengguna media sosial dia lebih tahu lah apa yang sedang terjadi. Makanya pesan saya ke anak muda sekarang, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif. Jangan termakan hoax dan terus ikuti perkembangan bangsa. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan bangsa, ya kita tetap begini-begini saja. Karena 10 tahun, 5 tahun ke depan kita yang memegang bangsa ini. Mungkin itu, Bang. Mantap, ini salah satu pemuda yang visioner ya. Dan tentunya ya, kalau kita berkaca kepada pengguna media sosial ini ya, kadang-kadang anak muda ini sulit sekali ya untuk memfilter yang mana benar, mana yang salah gitu. Dan tadi betul sekali harus dikaji dulu matang-matang sumber berita yang kita dapatkan, baru kita upaya atau diposting atau apapun itu ya bentuknya seperti itu. Nah kemudian Bang Muas nih, di media sosial itu kan banyak sekali nih kan macam-macam media dan sebagainya, dan kemarin kan istilah hangat nih tentang buzzer nih. Nah, ini buzzer medsos nih banyak sekali nih kan yang itu bisa memecah belah keutuhan bangsa kita. Nah, Abang melihat buzzer ini seperti apa sih gitu? Kalau yang saya lihat sih sebenarnya buzzer itu istilah tuh dia tuh hacker tetapi dibayar untuk memecah belah bangsa. Sebenarnya sih satu kata orang Pramula itu cari gawe lain jangan kita tuh memecah belah bangsa. Karena kan Pancasila terakhir itu kan pokoknya Pancasila itu sudah dikaji matang-matang untuk kemaslahatan Indonesia, bukan untuk memecah belah bangsa. Memang pas waktu pemilihan ataupun pilkada ataupun pemilihan presiden pasti berbeda-beda pendapat. Tetapi ketika sudah terpilih presiden yang dari demokrasi,
maka kita jangan termakan dengan hoax itu dan jangan termakan dengan buzzer-buzzer yang tidak penting lah itu. Bagaimana kemarin kalau abang lihat berita Najwa Shihab dilaporkan ke polisi karena dia berdiskusi dengan kursi kosong. Padahal kan itu dia sudah mengundang Bapak Menteri Kesehatan tapi tidak hadir. Karena kan kita itu ingin tahu atau COVID ini benar-benar ada atau tidak di Indonesia kan. Dan akhirnya buzzer dalam tanda kutip penguasa sekarang tidak direspon oleh polisi. Dia ya sudah mungkin cari panggung saja gitu. Yang menurut saya sih buzzer sekarang nih cari lokal lain jangan istilah memecah belah bangsa lah. Masih banyak gawe yang lebih bermanfaat kan. Jangan gara-gara kalian buat ujaran kebencian, kalian buat hoax yang kena masalah masyarakat, yang kena undang-undang. Kan undang-undang ITE kan yang saya tahu sih di orde zaman sekarang ini, di zaman kepemerintahan presiden sekarang. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda untuk menyuarakan aspirasi itu sangat kecil bang, sangat dipantau terus. Seperti kemarin waktu demo, banyak sekali polisi pakaian preman, intel itu menjaga kami gitu. Jadi ketika kami ingin menyampaikan sesuatu hal yang benar, ditangkap. Dan juga kita mungkin tidak tahu ataupun kata orang digebukin lah di apa. Tapi kan istilah tuh kami untuk menyampaikan aspirasi itu diperkecil, dipantau terus. Jadi kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat sudah tidak tahu bagaimana. Makanya dengan itu saya minta kepada para teman-teman sekalian untuk terus menyampaikan aspirasi dan jangan termakan hoax. Nah, sekali lagi ya mungkin itu aja bang dari saya untuk masalah buzzer kan. Iya. Oke, nah ini ya. Kita selalu berpesan kepada teman-teman semua, sobat PKS muda ya. Jangan sampai kita, apalagi teman-teman mahasiswa, jangan sampai kita terprovokasi ya. Dan kemarin Bang Muas ikut aksi bang ya? Alhamdulillah 4 hari berturut-turut ikut di Palembang. Dan yang hari Kamis itu kan pecah itu gara-gara gas air mata. Jadi senatu kami tuh ingin menyampaikan sudah menunggu anggota DPRD, para anggota DPRD, wakil rakyat untuk menemui kami. Tetapi mereka tidak keluar. Dia keluar tapi langsung pulang. Itu membuat mahasiswa tuh merasa geram gitu. Kan sebagai wakil rakyat harus menemui. Dan alhamdulillah pas demo hari Minggu 2 minggu yang lalu di kantor gubernur, Pak Gubernur secara langsung menemui. Dia bilang nanti saya biayain kalian untuk ke Jakarta. Dan alhamdulillah udah 2-3 seminggu ini teman-teman di Jakarta dari perwakilan organisasi-organisasi di kampus dan BEM Sumatera Selatan sudah bergerak dan sudah didampingi oleh Bapak Saiful Fadli dari anggota DPRD fraksi PKS Provinsi Sumatera Selatan bertemu dengan fraksi PKS di DPR RI untuk menyampaikan penolakan bahwa mahasiswa Sumatera Selatan menolak keras tentang Undang-Undang Omnibus Law ini. Karena kan ini sangat merugikan para pekerja dan masyarakat. Gitu. Luar biasa, semakin tidak terasa juga inilah sudah hampir 1 jam nih pembicaraan kita. Baik semuanya ya. Kita semua berpesan, mari kita jaga kerukunan bersama-sama, apalagi sekarang ini kan masih banyak sekali permasalahan bangsa kita ke depan ya. Dan pesan-pesan juga untuk teman-teman pemuda, mahasiswa, pelajar dan sebagainya, tetap jaga ya, jangan terprovokasi dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Dan pengalaman dulu jadi mahasiswa ini ikut demo nih luar biasa ya, karena banyak itu penyusup ya. Banyak. Muas ya. Ya, kemarin jadi itu banyak penyusup ini kan kadang-kadang tidak terbaca oleh kita. Makanya kalau kami dulu Korlap itu, koordinator lapangan itu ngasih kepada peserta aksi itu ada ciri-ciri dan tanda gitu, pakai pita, pakai kepalan supaya terhindar dari penyusup tersebut gitu. Nah ini ya, mungkin sudah selesai ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Dan terakhir ya, pesan-pesannya untuk anak muda nih, dari Mang Haji dulu nih. Baik, untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, kaum teman-teman milenial lah, para pemuda milenial, selalu lebih positive thinking,
bersemangat mau membuka diri untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu bersosialisasi meskipun ada medsos yang mendekatkan jarak, namun jangan lupa terkadang kita harus perlu untuk bersosialisasi dengan secara verbal. Dan tingkatkan lagi kreativitas untuk para pemuda, khususnya pemuda Prabu Muli. Dan yang terpenting, pemuda adalah harapan bangsa, dan tentunya tak kalah lebih penting adalah pemuda harapan pemudi. Ya. Kalau pemuda harapan pemuda salah. Artinya kita juga banyak yang besar-besar mengharapkan seorang pemuda. Itu saja, Bang. Oke. Nah, ke Kak Ben nih, Kak Ben. Baik, di sesi akhir ini saya cuma menyampaikan para pemuda milenial, gunakanlah gadget itu untuk membina diri. Jadi menambah pengetahuan, kemudian menambah ilmu agama, ya, menambah keimanan. Jadi kita pada saat ini sudah sangat dimudahkan untuk belajar. Kalau dulu kita masih belajar nahwu sorof, bahasa Arab untuk menerjemahkan kitab-kitab yang ditulis dalam berbahasa Arab, tapi saat ini sudah banyak para ulama, para habaib yang sudah menyampaikannya dalam bentuk YouTube, mudah dicerna. Jangan sampai kita menggunakan media sosial, kuota habis, tapi melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Yang kedua, persiapkan diri untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Kalau kaum muda tertarik dengan dunia politik, ayo kita gabung ke PKS. Itu dia. Kota Prabu Muli atau di kota-kota yang lain. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terakhir Bang Mas. Mungkin dari saya tidak banyak. Saya berpesan kepada para pemuda sekarang, pada para teman-teman mahasiswa, teruslah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Karena dengan demikian para pemuda sekarang harus menyiapkan diri, menyiapkan mental untuk yang akan datang. Karena setelah para pejabat-pejabat sekarang, karena kita itulah memegang topang dari pemerintahan ini, dari bangsa ini. Maka dari itu saya berpesan agar terus dapat menyampaikan aspirasi yang memihak kepada masyarakat. Teruslah bergerak, teruslah maju, dan siapkan mentalkan. Hidup mahasiswa. Wah, luar biasa, ditutup dengan hidup mahasiswa. Mahasiswa nih ya rupanya. Baik, teman-teman sobat PKS muda ya. Kalau saya ingin mengatakan di sesi terakhir ini, pemuda itu adalah seperti halnya fondasi bangsa. Pemuda diibaratkan sebuah gedung pencakar langit. Tentu gedung pencakar langit itu mempunyai fondasi yang kuat dan kokoh. Sekalipun badai datang, tsunami menghantam, tidak akan pernah bisa merobohkan gedung pencakar langit tersebut. Karena tadi esensinya punya fondasi yang kokoh. Dan pemuda adalah fondasinya bangsa ini. Kalau pemudanya hancur, pemudanya rusak, maka sepatutnya negara tersebut akan hancur pula. Nah ini ya. Dan Bang Abdi ada satu lagi, Bang Abdi. Ya, silakan Bang Haji. Ya. Saya menambahkan daripada Ustadz Ben Heri tadi, benar sekali ketakwaan, keimanan seorang pemuda sangat-sangat dipentingkan saat ini. Bahkan hadis Rasulullah SAW ada 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat kelak nanti. Betul Ustaz ya? Salah satu 7 golongan tersebut adalah pemuda yang tumbuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak kati yang pacak melindungi, menaungi kecuali Allah pada saat tersebut. Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Mantap, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, di sesi terakhir ini ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mang Haji, Bang Muaz. Terima kasih sudah diundang di sini mewakili KNPI, terima kasih. Dan saya berpesan juga semoga sukses dengan seluruh aktivitasnya Bang Haji ya. Dan terakhir ya, kini kegiatan kita hari ini akan kita record di YouTube ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita PKS Kota Prabu Muli. Dan jangan lupa untuk
bagikan, berbagi, kemudian komen dan share juga sebanyak-banyaknya, dan tentunya tekan tombol loncengnya, gratis kok, halal ya. Baik, kita tutup momen kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di PKS Muda Becece berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Kota Prabu Muli serahkan bantuan kepada korban bencana puting beliung. Menindaklanjuti laporan tim relawan PKS Kota Prabu Muli yang masuk pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 lalu, pengurus harian PKS Kota Prabu Muli diwakili oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya, menyalurkan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah bencana alam. Musibah yang diakibatkan oleh angin puting beliung ini menimpa 3 desa, yakni Desa Talang Batu, Desa Karangbindu, dan Desa Jungai di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, musibah yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini mengakibatkan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap, di mana genteng dan seng terangkat oleh angin puting beliung. Adapun bantuan yang disalurkan hari ini berupa 70 paket sembako yang mana dibagikan langsung oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya. Turut hadir pula salah satu anggota Dewan PKS Kota Prabu Muli, yakni Ustadz Haji Mat Amin SAG, yang ikut andil menyalurkan bantuan berupa dana tunai kepada warga. Saya selaku Kepala Desa Talang Latu mengucapkan terima kasih kepada salah satu organisasi, yaitu Partai PKS Kota Prabu Muli dan jajarannya yang telah sudi datang ke Desa Talang Batu ini dalam rangka membantu untuk mengatasi masalah yang terdampak puting beliung, angin puting beliung, khususnya bagi warga yang kena terdampak. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dari Partai PKS Kota Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bai, Ketua DPD Desa Talang Batu. Pertama-tama, dengan adanya bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera ini, itu sangat membantu sekali bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terutama yang terkena dampak daripada bencana ini. Nama saya Dintar Joni, tempat tinggal Dusun 1 Desa Talang Batu. Alhamdulillah telah mendapat bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Prabu Muli membantu masyarakat yang kena musibah angin puting beliung. Semoga dengan adanya bantuan ini semakin banyak elemen masyarakat yang saling membahu, menolong sesama dan meringankan beban saudaranya serta dapat saling memotivasi dalam berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukirlah hari esok Pertiwi jaya Bergandengan tangan Untuk meraih ridha Allah. Buatlah negeri ini Selalu tersenyum Bahagia dan sejahtera Dalam cintanya
lagi.